Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Apela Perino Putri dengan NIM 0701203013. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS Microcontroller dengan dosen pengampu Bapak dosen Rahmat Kurniawan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang video yang telah dikirim oleh Bapak Rahmat Kurniawan. Langsung saja untuk video yang pertama, yaitu mengendalikan LED dengan Arduino. Yang di sini kita memerlukan bahan-bahan, yaitu yang pertama ada Arduino Uno R3 dan lampu LED satu buah. Di sini lampu LED nantinya pada sisi negatif akan dihubungkan kepada ground Arduino Uno dan sisi positifnya akan dihubungkan kepada pin 5F. Di sini ketika kita men-start stimulation, maka yang terjadi adalah lampu akan meledak. Hal ini terjadi karena besarnya arus yang mengalir kepada lampu sehingga lampu tidak bisa menampung dan lampu akan menjadi meledak. Setelah terjadi keledakan lampu, solusi untuk agar lampu tidak meledak yaitu dengan cara menambahkan resistor. Resistor sendiri di sini berfungsi untuk menghambat arus listrik. Simulasi kedua yaitu mengendalikan lampu berkedip. Masih tetap dengan kaki lampu yang berada pada ground di dalam Arduino Uno, sedangkan positifnya kita pindahkan ke pin nomor 13. Dikendalikan dengan pin 13 mengakses codingan dengan menekan fitur kode pada fitur yang tersedia codingan menggunakan blok. Set built-in LED to high. Setelah itu diberi perintah tunggu 1 detik. Kemudian diberi lagi perintah set built-in LED to low dan diberi waktu kembali tunggu 1 detik. LED akan dihidupkan ketika diberi high dan LED akan dihidupkan selama 1 detik. Setelah 1 detik LED akan mati dan 1 detik kemudian lagi LED akan hidup kembali. Begitulah seterusnya. Tidak selamanya kaki positif pada LED dihubungkan kepada pin nomor 13, bisa saja dipindahkan kepada pin nomor 12. Ketika nanti dipindahkan ke pin nomor 12, langsung saja kita ganti di pengkodingan, yaitu bisa memilih built-in set yang ada dan kita bisa memilihnya. Langsung saja kita memasuki video yang kedua, yaitu blinking LED 2. Di sini kita tetap menggunakan Arduino Uno tetapi dengan tambahan breadboard. Breadboard sendiri yaitu merupakan papan yang sudah saling terhubung. Lubang yang ditandai dengan huruf berbeda polanya dengan lubang yang bernilai positif dan negatif. Pola pada positif dan negatif yaitu horizontal, sedangkan pada lubang yang ditandai dengan huruf merupakan vertikal. Breadboard sendiri digunakan untuk mempermudah koneksi. Di sini kita menggunakan 3 buah lampu dan kita juga menggunakan 3 buah resistor dengan resistensinya masing-masing 220 ohm. Apabila di video sebelumnya kita memerlukan untuk menghubungkan katoda ke salah satu kaki resistor, tetapi di menggunakan breadboard ini sendiri kita tidak perlu lagi untuk menarik wire karena sudah saling terhubung. Di sini kita hanya perlu menghubungkan yaitu ground pada Arduino Uno dengan sisi negatif dari breadboard. Menghubungkan anoda secara langsung ke pin yang ada di Arduino Uno. Di sini kita akan menghubungkannya masing-masing LED lampu dengan pin nomor 13, 12, dan 11. Sebelum melakukan codingan, tentu saja kita harus menentukan pola. Di sini kita akan menentukan pola. Yang pertama ada hidup secara bergantian, mati secara bersamaan, dan hidup secara bersamaan. Masih dengan seperti cara yang di video sebelumnya, kita di sini menggunakan pengodingan blok dengan built-in high untuk yang hidup. Jadi kita nanti misalnya ada lampu merah, hijau, dan biru. Misalnya yang pertama itu ada menghidupkan lampu merah, kita akan beri high, dan hijau dan biru sendiri kita akan berikan low, dan waktu tunggu selama 1 detik. Untuk lampu mati bersamaan, di situ kita bisa memberikan built-in low kepada seluruhnya. Begitu juga sebaliknya untuk lampu hidup secara bersamaan, kita bisa memberikan built-in high dan tetap waktu tunggu selama 1 detik. Langsung saja kita memasuki video yang ketiga, yaitu digital input push button. Di sini kita
digunakan untuk mendapatkan input digital dari tombol switch, yaitu kita menambahkan tombol switch lalu hubungkan terminal B ke pin input Arduino, kemudian pin 1A dihubungkan ke ground. Pada pengkodingan kali ini kita tidak menggunakan lagi kode blocks, tetapi kita menggunakan text editor yang bahasanya yaitu bahasa C++. Untuk awal kita buat 3 buah variabel. Yang pertama ada button state, yang kedua ada pin LED, yang ketiga ada pin button. Button state untuk menyimpan nilai yang dibaca oleh Arduino dari pin. Pin LED untuk nama pengganti pin dari Arduino. Yang ketiga pin button untuk mengganti nama pin 11. Kali ini kita tidak bisa menggunakan input, tetapi kita menggunakan input pull up yang berfungsi untuk mengaktifkan pull up resistor pada Arduino. Pengetikan coding pada bahasa C++, huruf besar dan huruf kecil dianggap berbeda. Pada bagian void loop akan menyimpan nilai yang diberikan oleh tombol switch. Variabel button state akan menerima input digital pin button. Jika button state low, berarti tidak ada input yang diterima, maka pin LED di-set menjadi high. Jika kondisi low, maka LED akan hidup, dan jika kondisi high, maka LED akan mati. Untuk mengecek nilai yang ditampung variabel button state dengan menggunakan fitur serial monitor yang ada pada Tinkercad. Video selanjutnya yaitu digital input. Di sini menggunakan slide switch untuk mendapatkan input secara digital. Slide switch yang digeser ke kiri dan ke kanan akan memberikan input ke Arduino berupa nilai 0 ataupun 1, ataupun mati ataupun hidup. Arduino mengeluarkan output yaitu LED hidup jika bernilai 1 dan LED akan mati jika bernilai 0. Slide switch sendiri memiliki 3 kaki, yaitu yang pertama ada terminal 1 yang dihubungkan ke pin 5V pada Arduino, terminal 2 yang akan dihubungkan kepada ground, dan yang ketiga ada pin common dihubungkan salah satu pin kepada di Arduino. Pada codingan yang sudah tersedia, yaitu codingan defaultnya bisa kita hapus. Selanjutnya, variabel in swstate digunakan untuk menyimpan nilai dari apa yang telah kita terima dari pin 2. Pada bagian void setup dideklarasikan pin mode pin 2 sebagai input. Karena akan mencoba input dari switch yang diberikan, kita akan mencari tahu melalui serial monitor. Void loop dicek input yang diterima melalui pin 2 disimpan dalam variabel swstate. Mengecek isi pin 2 apa yang diterima dengan perintah serial println swstate. Memulai simulasi pada monitor keluar 1 yang artinya pada saat ini pin 2 bernilai high, ketika switch digeser maka akan bernilai 0 ataupun low. Berikutnya akan mengeluarkan output dengan indikator LED. Apabila yang input yang diterima high, maka Arduino akan menyalakan LED. Pada workspace ditambahkan LED, menambahkan resistor yang dihubungkan ke ground. Kaki positif pada LED dihubungkan ke pin nomor 7, karena LED sebagai indikator output dan dikeluarkan pada pin nomor 7, maka pin 7 berupa output, menggunakan perintah if else. Jika swstate sama dengan low, maka yang ditampilkan juga low. Else swstate high, maka yang ditampilkan adalah high. Input yang diterima pada pin 2, low ataupun lampu tidak menyala. Apabila switch digeser ke kanan, input menjadi high ataupun lampu akan menyala. Di video selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang analog input. Di sini kita menggunakan potentiometer. Potentiometer sendiri memiliki 3 buah kaki. Yang pertama ada terminal 1, terminal 2, dan wiper. Terminal 1 dihubungkan ke ground Arduino, terminal 2 dihubungkan ke pin 5V, dan yang ketiga wiper akan dihubungkan ke pin analog. Secara default, potentiometer memiliki nilai sebesar 250 kilo-ohm. Pada pengkodingan, kodingan default dihapus dan kita mendeklarasikan suatu variabel. Pada analog, pada potensi ini menggunakan variabel bertipe unsigned in. Pada void setup dideklarasikan pin input AO sebagai point input untuk menerima point input dari potensialnya. Hasil dari input potensial memiliki nilai terendah 0 dan yang tertinggi terdapat pada 1023. Di sini kita akan memanfaatkan nilai tersebut untuk nilai frekuensi pada piezo buzzer
sebagai output. Di sini akan terjadinya perubahan suara apabila piezo buzzer diputar. Bagian negatif dari kaki piezo buzzer dihubungkan ke resistor dan resistor dihubungkan ke ground Arduino Uno. Bagian positif dihubungkan pada pin dan di sini kita menggunakan pin 12 yang merupakan pin output. Pada buzzer menggunakan perintah tone yang akan mengeluarkan suara. Frekuensi yang digunakan pada tone memanfaatkan nilai dari pot valve. Ketika memutar potensiometer, maka keluar suara yang akan menjadi frekuensi buzzer. Pada video terakhir di sini kita akan membahas tentang analog input fotoresistor. Apa sih fotoresistor itu? Fotoresistor sendiri merupakan suatu komponen elektronik yang akan merubah resistensinya jika ada perubahan intensitas cahaya pada sekitarnya, atau bisa dibilang sensor cahaya. Pada simulasi kali ini, LED akan menyala jika cahaya yang diterima kecil dari 300, apabila lebih besar dari 300 tidak akan menyala. Pada fotoresistor, terminal 1 akan dihubungkan ke pin analog Arduino dan terminal 2 akan dihubungkan ke tegangan 5 volt pada Arduino. Terminal 1 juga dihubungkan ke ground dengan menggunakan bantuan resistor. Nilai yang diterima Arduino berdasarkan cahaya fotoresistor. Pada pengkodingan digunakan variabel integer LDR value dan void setup pin mode untuk terminal 1 yang terhubung ke AO. Nilai yang keluar tidak sama apabila kita mengganti resistensinya dengan resistor yang terhubung ke terminal pada LDR. Nilai terkecil yang dihasilkan yaitu 6 dan nilai yang tertinggi dihasilkan yaitu 679. Apabila resistensi resistor yang diubah, maka nilai juga akan berubah. Merespon nilai yang diterima resistor apabila cahaya yang diterima lebih kecil dari 300 ataupun 400, maka LED akan menyala. Untuk menambahkan LED, tidak lupa menambahkan resistor yang dihubungkan ke ground Arduino. Sekian saja penyampaian kesimpulan dari ke-6 video yang telah diberikan dari saya, Feby April Purnaputri. Saya meminta maaf apabila terjadi kesalahan kepada Bapak dan saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.